Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Saras akan membahas soal tryout IPA ASPD minggu kemarin. Nah, untuk soal tryout kemarin, Bu Saras sudah memiliki beberapa bentuk soal di sini. Silahkan diperhatikan. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Hubungan hewan dan tumbuhan seperti pada gambar membentuk simbiosis titik-titik. Nah, silakan diperhatikan ya. Di sini kita menemui gambar lebah dengan bunga. Berarti ketika terjadi interaksi, maka lebah mendapatkan makanan dan bunga bisa melakukan penyerbukan. Di mana kalau kita perhatikan di sini terdapat lebah yang dia menempelkan kakinya ke putik maupun sari dari bunga tersebut. Kemudian nanti akan dibawa ke bunga lain sehingga bisa membantu penyerbukan. Nah, kemudian kalau lebah itu dia bisa mendapatkan sari makanan dari bunga tersebut. Nah, simbiosis apa yang sifatnya menguntungkan? Simbiosis yang sifatnya menguntungkan itu adalah simbiosis mutualisme. Jadi perhatikan di sini. Nah, di B ini ada simbiosis mutualisme. C juga ada. Berarti antara B dan C. Kalau parasitisme itu apa, Bu Saras? Parasitisme itu yang merugikan. Jadi seperti penjahat ya. Kita ibaratkan seperti penjahat. Penjahatnya itu untung, tapi yang lainnya dirugikan. Nah, sesuatu seperti itu disebut dengan hubungan yang bersifat parasit atau bisa disebut kalau di dalam IPA itu parasitisme. Nah, kalau mutualisme itu hanya B dan C ya, kita perhatikan. Mutualisme karena hewan dan tumbuhan sama-sama mendapatkan keuntungan berupa makanan. Yang namanya tumbuhan itu dia tidak mendapatkan makanan dari hewan lain, melainkan membuat makanan sendiri. Maka dalam siklusnya disebut dengan produsen, gitu ya. Nah, berarti setelah melihat kenyataan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah C tok ya di sini. Mutualisme karena hewan mendapatkan makanan sedangkan perkembangbiakan tumbuhan terbantu oleh hewan tersebut. Kemudian kalau nomor 1 sudah C, kita bahas nomor 2. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah adalah titik-titik. Perhatikan, ketika kalian ada di sawah, otomatis di sana terdapat padi yang pertama ya. Berarti di sini ekosistemnya sudah tepat. Kemudian padi akan dimakan oleh, carilah hewan yang tepat di sini. Nah, di sini bangau salah ya. Bangau tidak makan padi. Dia tidak herbivora. Tikus juga bukan, katak juga bukan pemakan padi. Maka yang lebih tepat adalah belalang, kemudian belalang tersebut akan dimakan katak, dan terakhir katak akan dimakan elang. Di sini kita bisa lihat padi itu bisa berupa produsen, kemudian dilanjut lagi konsumen 1 yang sifatnya adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, kemudian dilanjut oleh katak sebagai konsumen 2 dan konsumen 3 elang, di mana nanti terakhir ada yang namanya dekomposer atau pengurai. Itu biasanya terjadi apabila si hewan di puncak konsumen ini sudah mati. Misalnya elang mati, singa mati, dan sebagainya. Otomatis dia akan membusuk, membentuk tanah atau kompos yang dibantu oleh si bakteri pemakan tadi, yaitu dekomposer atau pengurai namanya gitu ya. Bisa bakteri, kemudian bisa jamur dan sebagainya yang sifatnya mengurai bangkai hewan yang sudah mati. Kemudian nomor 2 sudah ada jawabannya A. Nomor 3. 3 itu ada gambar kaktus. Oke, kaktus itu dia hidup di tempat yang kering atau di gurun pasir sana biasanya gitu ya. Nah, untuk beberapa tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus, terutama di kaktus ini sendiri. Karena dia hidup di
gurun pasir, maka dia perlu beberapa ciri khusus yang mampu membuatnya bertahan di situasi dan kondisi yang tidak biasa seperti itu. Nah, cara adaptasinya itu banyak sekali. Yang pertama, di bagian bawah ya, kita mulai dari bagian bawah. Di sini nanti akan timbul akar. Oke? Timbul akar panjang. Nah, fungsi akar panjang pada si kaktus ini berguna untuk mendapatkan air lebih banyak. Karena dia hidup di gurun pasir yang jarang hujan atau setahun hanya beberapa kali saja, maka dia membutuhkan akar yang panjang sehingga ketika terjadi hujan dia akan mendapatkan air lebih banyak dari daerah yang lebih jauh jangkauannya gitu ya. Kemudian di sini ada batangnya ya. Batang pada kaktus itu dia berbentuk seperti spons. Jadi dia bisa menyimpan air yang diserap oleh akar yang panjang itu tadi. Nah, kemudian di luarnya, batang bagian luarnya itu dia berlapiskan lilin di sini ya. Berlapiskan lilin. Nah, batang yang berlapiskan lilin ini fungsinya untuk mengurangi penguapan yang ada di dalam batang si kaktus sehingga ketika kaktus ini nanti menyimpan air itu tidak mudah menguap ketika musim panas tiba atau cuaca panas tiba. Seperti itu karena dihalangi oleh lapisan yang seperti lilin. Kemudian untuk daunnya sendiri itu berbentuk duri di sini ya. Fungsi daun yang berbentuk seperti duri itu berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kenapa bisa? Karena daun yang berbentuk duri itu akan memiliki permukaan yang sempit. Jadi dia daunnya akan kecil seperti ini, permukaannya sempit. Maka penguapannya pun bisa berkurang. Berbeda dengan si teratai. Dia memiliki daun yang sangat lebar, fungsinya untuk mempercepat penguapan karena posisi dia itu hidup di air. Sehingga kalau penguapannya sedikit, dia akan mudah busuk seperti itu ya. Oke. Kemudian cara adaptasi tumbuhan seperti pada gambar adalah titik-titik. Nah, dari yang Bu Saras paparkan tadi, kita bisa perhatikan ciri yang tepat yaitu di opsi nomor dadu D ya. Batang berlapis mirip lilin, ini benar ya, yang lebih tebal dari tumbuhan lain untuk mengurangi penguapan. Oke, jadi kita sudah ketemu jawabannya dadu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Oke, dari gambar tersebut bisa kita lihat ya, di situ yang satu adalah pohon talas, kemudian yang satu adalah pohon teratai. Di sini di keterangan contohnya, kedua tumbuhan seperti tampak pada gambar memiliki kesamaan penyesuaian diri terhadap lingkungan berupa. Nah, kita perhatikan, si talas ini dia itu hidup di tempat yang lembab, maka namanya higrofit gitu ya. Masih ingat ya? Higrofit itu tumbuh di tempat lembab, sedangkan teratai itu namanya hidrofit. Kenapa bisa hidrofit, Bu Saras? Bu Saras pernah menjelaskan ya, kalau dia berhubungan dengan air itu nanti akan lebih condong ke nama ilmiah hidro. Jadi kalau misalnya, oh ya Bu Saras ini teratainya ada di air, berarti nanti termasuk dalam jenis hidrofit gitu. Oke. Kemudian untuk kaktus tadi maka bisa disebut dengan xerofit. Itu untuk tumbuhan yang khusus hidup di daerah yang rendah akan air atau di daerah kering seperti itu ya. Nah, di sini kedua tumbuhan itu kesamaannya apa sih? Kita bisa dilihat di sini. Nomor 4 jawabannya ayam ya. Daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Ini jelas sudah terlihat di sini. Karena ini hidup di tempat lembab talasnya, kemudian teratai juga hidup di tempat lembab, maka dia perlu penguapan yang lebih cepat ketimbang tumbuhan-tumbuhan lainnya yang hidup di
lingkungan yang normal. Nah, berarti yang lebih tepat adalah ayam. A. 4 jawabannya A. Kalau batang menggelembung menyimpan makanan itu untuk yang umbi batang. Contoh umbi batang itu seperti apa? Kalian ingat bentuk umbi batang itu seperti kentang rata-rata. Nah, selain kentang apa saja yang bentuknya sama? Kentang, gembili, ubi jalar, dia bentuknya hampir mirip dengan si kentang. Nah, proses ini juga bisa disebut dengan menyimpan makanan di dalam batang. Kemudian yang C, tangkai daun berongga untuk mengapung di air. Itu hanya diperlukan pada tumbuhan yang hidrofit. Hidrofit itu yang ada di air. Seperti teratai, kemudian enceng gondok yang ada di kali-kali di sungai-sungai itu dia berongga tangkai batangnya atau tangkai daunnya. Kemudian akar serabut untuk menjaga keseimbangan itu juga bukan merupakan kesamaan gitu ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya ayam itu tadi yang lebih tepat. Kemudian yang nomor 5, kegiatan perburuan ular hingga populasinya menurun drastis berakibat pada tidak seimbangnya rantai makanan. Jelas ya, ketika pada rantai makanan tersebut terdapat penurunan atau kenaikan suatu populasi maupun penambahan dan pengurangan, itu nanti bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Maksudnya ketidakseimbangan apa? Semua yang ada di rantai makanan tersebut akan terpengaruh baik sedikit maupun banyak. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana pengaruh tersebut bisa terjadi di anggota rantai makanan yang lain. Nah, perhatikan di sini keterangannya, di situ yang mengalami perubahan adalah populasi ularnya menurun. Nah, di sini Bu Saras akan beri tanda panah turun ya. Oke. Otomatis kalau ular turun, maka tikus akan naik karena di sana tikus tidak dimakan oleh ular. Karena ularnya sedikit ya, jadi tikus yang dimakan juga sedikit. Maka perkembangbiakan tikus akan lebih banyak gitu ya. Ketika tikus lebih banyak, maka belalang lebih sedikit karena yang makan belalang semakin banyak. Nah, ketika belalang sedikit, otomatis rumput akan naik populasinya. Nah, berbeda dengan populasi ke kiri, populasi ke kanan itu cenderung turun. Jadi ketika nanti bagian rantai makanan depan itu turun, otomatis nanti rantai makanan ke kanan akan terus ikut turun karena dia terpengaruh oleh makanan yang diperlukan. Seperti ini elang. Nah, elang itu kan makanannya ular. Dia turun, otomatis elang nanti juga turun populasinya karena makanannya juga semakin sedikit. Begitu pula semakin ke kanan fasenya, maka dia akan terus berkurang. Berbeda dengan fase yang ke kiri, dia akan bisa naik turun seperti yang Bu Saras gambarkan ini. Oke. Dan yang terakhir adalah bakteri atau kita sebut dengan pengurai atau dekomposer tadi ya sudah Bu Saras jelaskan. Oke, kita sudah membuat tanda di soal nomor 5. Maka sekarang kita bisa perhatikan di sini sesuai dengan gambar yang Bu Saras buat, maka yang lebih tepat opsinya untuk memenuhi prasyarat tersebut adalah C. C tok ya di sini. Tikus berkembang dengan pesat. Perhatikan di situ benar ya. Tikusnya berkembang dengan pesat. Yang lainnya ini kebalikannya. Oke, bisa diidentifikasi sendiri. Kemudian nomor 6. Ombak yang besar merupakan salah satu penyebab kerusakan pantai selatan Yogyakarta. Oke, kerusakan pantai ya. Di sini Bu Saras garis bawahi kerusakan pantai di sini berupa pengikisan pasir ya. Nah, pengikisan pasir sendiri itu juga bisa disebut dengan abrasi. Diingat ya, untuk yang di pantai itu namanya abrasi pengikisannya. Kemudian untuk di daerah daratan, terutama di pegunungan, itu namanya erosi. Maka ketika di pantai itu terjadi abrasi, biasanya terdapat beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu bisa melalui ekologi. Ekologi itu berupa penanganan melalui beberapa cara yang menggunakan pembelajaran ekologi ya, seperti di situ ditanami mangrove,
Nah, dan sebagainya. Ditanami pohon cemara dan sebagainya, cemara udang. Nah, kemudian untuk yang lainnya nanti bisa dibuat pemecah ombak dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk yang di bagian erosi sendiri nanti bisa diatasi menggunakan pembuatan sengketan. Nah, sengketan itu nama lainnya juga terasering gitu ya. Nah, di situ nanti kita perhatikan di sini, kita cek upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah apa. Nah, yang sesuai dengan upayanya di sini bisa diperhatikan. Di sini ada sungai, menanam tumbuhan bakau di sungai jelas salah ya, karena di sini konteksnya adalah pantai, abrasi di pantai. Membuat pemecah ombak. Oke, jawabannya yang lebih tepat adalah ayam ya, membuat pemecah ombak di tepi pantai. Nah, itu adalah upaya yang sesuai diterapkan di pernyataan nomor 6.
Nomor 11 ya, di sini perhatikan. Alat gerak aktif ditunjukkan nomor titik-titik. Oke, sudah jelas ya, kemarin sudah dibahas di kelas 5 kalau nggak salah. Alat gerak aktif itu adalah alat gerak yang bisa menggerakkan keseluruhan tubuh. Nah, yang bisa menggerakkan itu hanya otot. Ingat ya, otot. Jadi alat gerak aktif itu otot, alat gerak pasif itu tulang, gitu ya. Oke. Nah, di sini alat gerak aktifnya ditunjukkan oleh nomor 3 dan 2 atau C, cetok, gitu ya. Oke. Nomor 12, organ pernafasan pada manusia yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke. Perhatikan nomor 1 itu gambarnya adalah hidung ya. Di situ nomor 1 itu rongga hidung lebih tepatnya. Jadi ketika proses pernafasan, yang pertama dia masuk ke lubang hidung, kemudian melewati rongga hidung. Nah, di rongga hidung itu terdapat bulu hidung, kemudian terdapat lendir yang nantinya dia akan menyesuaikan suhu udara yang masuk dengan suhu dari tubuh kita itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 itu gambar tenggorokan. Diingat ya, yang pernafasan itu namanya tenggorokan, bukan kerongkongan. Jadi berbeda jalur. Maka dari itu, tolong diperhatikan ketika terjadi pernafasan dia melewati tenggorokan, gitu ya. Di tenggorokan itu ada bermacam-macam bagian juga. Ada yang namanya, kita urutkan aja ya, dari yang atas itu faring, laring, dan juga trakea. Itu merupakan salah satu bagian dari tenggorokan. Kemudian ke bawah, di sini kita akan menemukan suatu cabang ya. Paru-paru kan ada 2 kanan kiri. Nah, cabang ini namanya adalah bronkus. Dia akan bercabang ke kanan atau kiri paru-paru kita. Nah, bronkus ini nanti di sini juga memiliki cabang. Nah, cabang dari bronkus itu kita sambung namanya jadi bronkiolus gitu ya. Kemudian nanti akan masuk ke bagian yang dia bergelembung. Oke? Bergelembung seperti anggur. Nah, itu namanya adalah alveolus. Oke? Nah, setelah kita identifikasi, mari kita bahas di sini. Organ pernafasan pada manusia yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu tadi dan kelembapan udara berdasarkan paparan Bu Saras, berarti jawabannya adalah nomor 1, gitu ya. Nomor 12, dadu. Lanjut. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah model pernafasan manusia. Jika membran karet ditarik, maka proses yang akan terjadi adalah jika membran karet ditarik, ketika kita menarik, otomatis kita menariknya dari bawah ya. Kemarin Bu Saras sudah menjelaskan, ketika kita tarik, maka kita ambil. Sesuatu yang kita ambil itu akan berkurang, gitu ya. Sesuatu yang kita ambil itu akan berkurang. Nah, ketika berkurang, otomatis udara yang ada di dalam itu dia juga tekanannya berkurang, gitu ya maksud Bu Saras. Ketika tekanan berkurang, dia otomatis akan mengisi. Namanya udara, dia akan terisi. Nah, untuk memenuhi ruangan tersebut, maka balon tersebut akan menarik udara dari luar sehingga dia akan mengembang, gitu ya. Itu adalah prosesnya. Ketika kita lepaskan membrannya, berarti nyoh, saya kasih. Kalau saya kasih, otomatis dia akan kelebihan. Maka udara dari balon akan kimpes dan dia keluar dari botol karet balon tersebut, gitu ya. Oke, berarti di sini gambar yang membran karetnya ditarik, maka proses yang akan terjadi adalah balon akan mengembang. Oke, nomor 13 jawabannya bebek, gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Fungsi alat pencernaan manusia yang ditunjukkan angka 1 dan 2. 1 dan 2 ya, secara berurutan adalah, 1. Namanya pencernaan, dia lewat kerongkongan, bukan tenggorokan ya. Bu Saras ingatkan lagi, dia berbeda saluran. Gitu ya. Kemudian, fungsi alatnya yang sesuai berarti apa ini? Fungsi alat pencernaannya, kita perhatikan nomor 14. Yang A, mendorong makanan ke lambung. Oke, itu fungsi dari kerongkongan.
Kemudian nomor 2 itu gambar lambung ya, mengasamkan makanan. Oke. Di opsi A kita sudah menemukan jawabannya. Nah, perhatikan, yang opsi B apakah salah? Kita baca juga. Mengubah zat tepung menjadi gula. Oke, mengubah zat tepung menjadi gula itu dia hanya ada di kelenjar ludah atau di mulut, di bagian mulut dan di bagian usus 12 jari. Di mana bagian usus 12 jari itu dia mendapatkan pasokan enzim dari si pankreas itu tadi. Nah, berarti ini sudah salah ya, karena nomor 1 itu kerongkongan bukan di mulut. Kemudian yang C, meremas-remas makanan, oke bukan. Itu bukan fungsi dari si kerongkongan ya. Itu fungsi dari si lambung dan juga si mulut. Kemudian yang D, melumat makanan menjadi lebih halus, itu juga salah gitu ya. Oke. Nah, sehubungan dengan pencernaan ini, Bu Saras pengen bahas sedikit. Oke. Jadi proses makanan itu dicerna, pertama-tama kan kita tahu ya, dia akan masuk ke dalam mulut gitu ya. Nah, di dalam mulut itu terdapat dua cara kerja. Yang pertama adalah cara kerja mekanis dan yang cara ketiga adalah cara kerja kimiawi. Oke, kalau kimiawi itu bersifat kimia, itu berarti menggunakan enzim. Enzimnya apa, Bu Saras? Enzimnya itu petealin atau nama lainnya adalah enzim amilase. Bu, tapi saya nggak hafal caranya enzim itu bekerja. Nah, kalian nanti silahkan ingat ketika suatu makanan masuk ke dalam mulut dan dia itu mengandung karbohidrat seperti nasi, kemudian tepung-tepungan, ketika kalian rasakan dia akan terasa manis. Nah, di sini berarti fungsi dari enzim petealin atau amilase itu mengubah zat tepung. Ingat ya. Jadi kita ingat ketika kita makan tepung atau makan sesuatu yang berkarbohidrat, otomatis rasanya akan manis. Nah, di situ ada proses yang namanya zat tepung atau karbohidrat dirubah menjadi zat gula gitu ya. Nah, di situ. Kemudian nanti akan dikunyah oleh gigi yang disebut dengan pencernaan skala mekanis. Kemudian masuk ke dalam kerongkongan melalui gerakan secara tidak sadar atau disebut dengan peristaltik. Jadi gerakan mendorong makanan oleh kerongkongan menuju lambung. Itu peristaltik. Nah, di situ nanti masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu terdapat enzim yang namanya LAPR-A. Oke, itu ada di buku merah yang Bu Saras buat ya. LAPR-A itu singkatan. Lambung, per itu pepsin, renin, asam klorida. Jadi di lambung itu ada 3 enzim itu. LAPR-A, lambung, pepsin, renin, kemudian asam klorida. Pepsin itu dia mengubah protein menjadi pepton. Cara menguatnya bagaimana, Bu Saras? Pepsin. Pepsin itu ada PEPSIN, berarti ada 2 P. PEP gitu ya. Berarti dia mengubah PP itu apa, Bu? Protein. Kemudian menjadi apa, Bu? P lagi dengan P apa? Protein menjadi pepton, Bu Saras. Oke, benar. Kemudian renin. Renin itu dia menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Kemudian yang terakhir adalah asam klorida ya. Asam klorida itu fungsinya untuk membunuh kuman atau bakteri yang masuk ikut dengan makanan. Jadi itu berupa salah satu pertahanan diri dari tubuh manusia itu ya, asam klorida. Nah, selain dia itu membunuh bakteri dan kuman yang ikut masuk ke dalam makanan yang dicerna, dia itu juga bisa mengasamkan makanan. Kok bisa tahu Bu mengasamkan makanan? Perhatikan ketika kalian muntah, otomatis rasanya di dalam kerongkongan itu akan terasa asam. Itu salah satu penyebabnya adalah asam klorida yang ada di dalam lambung kita. Dia sudah tercampur, maka rasanya seperti asam gitu ya. Itu salah satu ciri nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian setelah dia masuk lambung, dia nanti akan masuk ke dalam usus 12 jari. Kenapa disebut usus 12 jari? Karena ketika kita hitung panjangnya, dia akan sejumlah 12 jari pemilik tubuh tersebut.
gitu ya. Nah, usus 12 jari itu di sana terdapat yang namanya enzim alit ya, singkatannya alit. Amilase, lipase, tripsin. Gitu ya. Alit, lipase, kemudian tripsin itu tadi. Nah, di situ nanti enzimnya dipasok oleh si pankreas. Jadi pankreas itu dia juga ada fungsinya. Pankreas itu pembuat enzim alit itu, kemudian dipasokkan ke usus 12 jari yang dilewati oleh makanan untuk nantinya diproses. Amilase itu prosesnya sama dengan ptyalin tadi, mengubah zat karbohidrat atau zat tepung menjadi gula. Kemudian lipase itu dia mengubah asam lemak menjadi gliserol. Cara ngapalnya gimana? Lipase LLL lemak gitu ya, mengubah asam lemak menjadi gliserol gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah tripsinogen ya. Di sini enzimnya bukan tripsin saja tapi ada semuanya. Tripsinogen mengubah protein saja menjadi zat asam amino gitu, oke? Nah, kemudian Bu, lah di sini ada gambar hati ya. Oke, fungsi hati itu juga lain lagi ya. Fungsi hati itu bisa sebagai penawar racun. Dulu Bu Sarah sudah bahas ya. Selain itu, dia juga menghasilkan yang namanya empedu ya. Fungsi dari empedu itu memecah lemak gitu. Fungsi empedu itu memecah lemak. Jadi si hati selain dia itu menawar racun dari tubuh, dia itu menghasilkan empedu. Empedu itu fungsinya untuk memecah lemak. Jadi yang kebanyakan makan gorengan, kemudian lain sebagainya, yang dia itu mengandung banyak sekali lemak, maka dia nanti akan dihancurkan oleh si empedu. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 15. Fungsi pembuluh vena pada sistem peredaran darah manusia. Nomor 15 itu dia kuncinya adalah dadu. Menuju jantung. Oke. Pembuluh darah itu ada dua ya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri itu dia ketika dipotong nadinya dia akan mengalir deras. Dia akan memancar. Kenapa bisa seperti itu? Karena pembuluh darah arteri itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Padahal jantung itu sebagai pemompa. Bayangkan ketika air itu kalian pompa, otomatis air itu akan mengalir lebih deras gitu ya. Nah, maka dari itu pembuluh darah arteri itu jika dia terpotong dia akan memancar. Itu salah satu ciri dari si pembuluh darah arteri. Nah, kemudian kalau vena apa? Kebalikannya. Kalau arteri itu dia dari jantung darahnya menuju ke seluruh tubuh, maka vena itu dari seluruh tubuh atau paru-paru kembali ke jantung. Jadi dia alirannya lebih lambat ya ketimbang arteri tadi. Nah, dari keterangan Bu Saras tadi kita bisa simpulkan bahwa jawaban nomor 15 adalah dadu gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Kita selesaikan sampai nomor 20 dulu saja ya. Tumbuhan yang memiliki cara perkembangbiakan sama dengan makhluk seperti gambar adalah, perhatikan, itu namanya jamur ya. Jamur itu dia perkembangbiakannya dengan spora di sini ya. Tapi di sini di opsinya ada bambu dan pisang Bu Saras nomor 16 yang A. Oke, bambu itu ingat ya, dia semakin lama dia akan berkembang ke tepi, semakin berkembang ke samping-sampingnya. Berarti dia sifatnya berupa tunas karena dia akan berkembangnya melalui pinggirannya dan semakin meluas. Kemudian pisang juga dia melalui tunas. Nah, di sini ada enceng gondok ya. Nah, ada rumput tegi juga. Dia itu menggunakan stolon ya di sini, berarti bukan karena jamur menggunakan spora. Kemudian ada lengkuas. Perhatikan, lengkuas itu salah satu bentuk dari rizoma atau akar tinggal. Berarti itu juga bukan. Yang lebih tepat adalah suplir atau tumbuhan paku. Dia itu teman akrabnya si jamur ini.
dia menggunakan spora dalam perkembangbiakannya gitu. Kemudian nomor 17, urutan peredaran darah kecil berdasarkan gambar adalah, oke ya, Bu Saras itu udah bilang berkali-kali ya, peredaran darah kecil itu dia yang perjalanannya itu lebih pendek, lebih kecil perjalanannya. Otomatis kalau lebih pendek perjalanannya, dia bukan berjalan ke seluruh tubuh, melainkan berjalan ke paru-paru. Maka ini paru-parunya harus diikutkan, oke? Cari di situ, cari yang nomor paru-paru. Paru-parunya nomor 5 ya itu di situ. Berarti kita pilih yang ada angka 5-nya ya. Oke, angka 5-nya ada yang di C, ada yang di A. Nah, kemudian kita urutkan. Oke, nomor yang C, opsi yang C. 5 setelah paru-paru, kemudian ke 10, oke. Kemudian kedua, keempat, ketujuh. Bukan. Ya, dia menuju seluruh tubuh, berarti salah. Berarti yang lebih tepat ke yang opsi A, 3, 9, 5, 10, 2. Gitu ya. Dia ada di proses perputaran dari paru-paru menuju paru-paru. Itu adalah peredaran darah kecil. Yang nomor 17 ayam. Lanjut. Kemudian nomor 18 perkembangan manusia pada remaja. Putri ditunjukkan pada nomornya. Oke, untuk ini sudah tahu ya. Jawabannya nomor 4. Kemudian nomor 3. Jawabannya dadu nomor 18. Kemudian nomor 19, cara yang paling tepat untuk memelihara kesehatan organ pencernaan adalah. Nomor 19 jawabannya bebek, mencuci tangan sebelum makan, oke? Hubungannya dengan pencernaan loh ya. Kalau pencernaan otomatis dia memproses makanan. Jadi carilah yang dia berhubungan dengan makanan. Oh, di sini ada Bu, mencuci tangan sebelum makan. Itu juga salah satu proses untuk menghilangkan kuman atau bakteri yang berbahaya bagi kita melalui makanan tersebut. Kemudian nomor 20, benda yang dimasukkan dalam gelas pada gambar tersebut memiliki sifat. Oke, perhatikan di sini dia sifatnya apa? Air ya, di sini dia sifatnya berupa zat cair. Berarti yang lebih tepat nomor 20 adalah C ya. Volume tetap dan bentuk berubah sesuai wadah. Oke. Yang namanya benda cair itu pasti volumenya tetap dan bentuknya berubah sesuai wadah. Bula kalau gas bagaimana? Oke, kalau dia itu sifat bendanya itu berupa gas, dia itu bisa berubah volume. Contohnya gimana Bu Saras kok bisa berubah volume? Ya kalian perhatikan saja ketika kalian meniup balon gitu ya. Ketika meniup balon, ukurannya akan sebesar balon. Ketika nanti dia dilepas di plastik atau di galon yang karetnya lebih lentur, dia akan berbeda volumenya gitu. Kalau kurang yakin, besok kita akan praktekkan ketika bisa bertemu di sekolah gitu ya. Gitu aja. Kemudian kalau benda padat tuh Saras, itu volumenya juga tetap sama dengan yang cair. Bedanya untuk bentuknya tidak akan berubah sesuai dengan wadah karena dia sifatnya benda padat. Oke, sementara itu dulu dari Bu Saras, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.